Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Mbak dan Mas yang mengikuti perkuliahan perpajakan untuk pertemuan ke-13 ini, yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD singkatannya, gitu ya. Jadi apa sih pajak daerah dan retribusi daerah ini? Bahwa pajak ya tentunya ya ini diperlukan untuk pembangunan daerah di sini ya, untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai kekurangan-kekurangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ya. Jadi harus menggali sumber-sumber daya ya, sumber daya untuk penerimaan daerah. Nah, pada topik satu ini ya, itu kita akan mengenal tentang jenis pajak daerah ya. Nanti ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor ya. Ada objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini ada beberapa yang masuk di dalam pajak daerah ya. Ya nanti kita lihat objeknya gimana, subjeknya gimana, dan tarifnya gimana. Kita akan dibahas nanti di topik satu ini. Jadi pengertian dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jadi jelas bahwa pajak ini diperuntukkan untuk pembangunan daerahnya masing-masing gitu kan. Bukan untuk pusatnya. Justru pusat itu akan memberikan biaya atau apa namanya semacam penerimaan anggaran yang diberikan pusat untuk daerah ya, dan daerah sendiri berkewajiban untuk mencari sumber-sumber daya atau penerimaan yang untuk membangun daerahnya gitu, karena pasti akan kurang ya dari pemerintah pusat ya. Kemudian pajak daerah itu adalah kontribusi wajib ya, kontribusi wajib kepada daerah. Wajib pajak di sini artinya bahwa kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi sama pada dasarnya pajak itu memaksa sifatnya gitu. Karena mau tidak mau harus melakukan ya penerimaan di pajak terutama di pajak daerah. Kalau nggak dipaksa mungkin tidak akan terjadi gitu kan, akan banyak yang jangankan gitu, yang sudah dipaksa aja masih banyak ya, masih banyak yang menghindari pajak tersebut. Nah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi di sini juga adalah pungutan daerah ya. Selain dari pajak daerah, juga nanti ada pungutan daerah. Dan ada lagi adalah pajak lainnya ya. Nanti kita lihat. Nah, dasar hukum daripada pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Samping itu, kalau di Cirebon itu adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ya tentang pajak daerah. Ya, itu di daerah Cirebon. Gitu. Karena wilayah tempat kuliah atau kampus kita itu adalah di Cirebon. Nah, dan juga ada Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 95 ya tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Gitu. Jadi ini selalu diupdate ya untuk nanti
pajak provinsi ini selalu diupdate karena sesuai dengan perkembangan ya, dinamika dinamika dari perjalanan perekonomian kita gitu. Ini dasar hukum ini ya apa namanya Undang-Undang Nomor 28, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 ini sudah saya masukkan di dalam referensi pendukung ya. Silakan dibaca ya. Siapa tahu untuk menambah wawasan dan siapa tahu mungkin ada yang bisa menjadikan bahan untuk ujian. Dibaca-baca aja. Mudah-mudahan kalau sudah dibaca pasti akan ingat ya. Selanjutnya adalah jenis pajak daerah. Jadi ketika pajak daerah dan retribusi besar daerah itu ditetapkan oleh pusat, ya, itu diberikan kewenangan kepada daerah untuk mencari atau mendanai pemerintah daerahnya. Nah, di sini ada di provinsi misalnya ada pajak kendaraan bermotor. Ya, ada pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Ya, kalau mungkin pajak kendaraan bermotor yang kita lihat ini, yang sekarang ini, yang ketika kita membeli motor atau mungkin kita memperpanjang motor, ya, atau kita membeli motor atau kendaraan roda 4 itu dibalik nama atau second ya, itu mesti harus balik nama ya. Itu adalah ini adalah di provinsi. Sedangkan mungkin kalau di Cirebon pajak rokok nggak ada mungkin ya. Ya, karena nggak ada pabrik rokok mungkin ya. Sepengetahuan saya nggak ada mungkin. Kemudian ada juga jenis pajak daerah yaitu kabupaten atau kota, yaitu pajak hotel, ya, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, penerangan jalan, ya. Terus ada pajak mineral bukan logam atau dan batuan, pajak sarang burung walet, ya, PBB, dan BPHTB yang kemarin kita sudah ulas ya. Itu termasuk diantaranya adalah pajak daerah untuk kabupaten atau kota. Jadi yang selama ini kita ya misalnya kita menginap di hotel, itu mesti ada pajak ya. Nah kan pajak itu adalah masuknya adalah ke dana atau ke kasnya kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak atas pemilikan atau penguasaan kendaraan. Jadi pajak atas kepemilikan, artinya ini atas kepemilikan kendaraan motor siapa yang memilikinya ya gitu kan. Nah, atau penguasaan kendaraan ya. Walaupun kita misalnya kita beli motor, kita udah menguasai ya. Menguasai. Nah, itu walaupun bukan atas nama kita, itu udah menguasai. Dan itu kan akan diperpanjang, kalau nggak diperpanjang selama 12 bulan, itu akan blacklist itu kan. Ya, nanti paling tunggu pemutihan untuk mengembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Kemudian objek pajak kendaraan bermotor, itu adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Jadi sama ya, kepemilikan. Tadi atas ini, tapi kalau objeknya adalah kepemilikan ya. Siapa yang memiliki atau siapa yang menguasai ya. Nah, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau badan ya, pribadi atau badan. Artinya bisa kita ya sebagai pemiliknya atau mungkin perusahaan-perusahaan gitu ya. Memiliki suatu kendaraan roda 4, roda 2 ya. Ya gitu. Kemudian wajib pajaknya adalah orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi
yang memiliki wajib pajaknya adalah misalnya di situ atas nama A gitu kan. Nah, itulah sebetulnya wajib pajaknya. Kalau subjeknya yaitu siapa yang menguasainya. Yang menguasainya ketika kita membeli ya terus belum dibalik nama, yaitu kita masih menguasai. Tapi ketika sudah dibalik nama, sudah berarti kita menjadi wajib pajak. Ya. Selanjutnya adalah pengecualian sebagai objek pajak, yaitu kereta api. Jadi kereta api itu tidak dikenakan tidak sebagai objek pajak. Gitu. Kereta api itu bukan objek pajak. Gitu. Walaupun itu kendaraan, ya. Nah, kemudian kendaraan bermotor keperluan pertahanan keamanan negara. Ya, misalnya untuk kepentingan kendaraan-kendaraan dinas operasional tentara negara ya, motor, mobil, gitu, tank dan sebagainya ya. Di situ itu juga pengecualian sebagai objek pajak. Terus kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan konsulat perwakilan negara. Nah, itu juga dikecualikan, jadi tidak dikenakan pajak ini. Atau pajak objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Gitu. Jadi nanti dalam perkembangannya akan diatur dengan oleh peraturan daerah tentang objek pajak yang mungkin belum termasuk di dalamnya. Karena pengaturan objek pajak itu memang oleh pemerintah daerah ya, gitu, punya kewenangan seperti itu. Nah, dasar pengenaan pajaknya yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok ya, yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor. Kedua adalah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jadi, nilai jual kendaraan motor ini biasanya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Akan ditetapkan ya oleh pemerintah daerah berapa misalnya kendaraan apa, jenis apa, tahun berapa. Itu ada terus udah apa namanya? Sudah berapa lama gitu. Itu akan dibuat oleh pemerintah daerah biasanya berupa tabel. Itu untuk menentukan nanti sebagai pajak kendaraan bermotor, ya, untuk menentukan berapa nilainya. Karena nanti ketika kita menghitung pajak kendaraan pajak kendaraan terutang itu pasti akan dilakukan pengalian tarif dan dasar pengenaan pajak. Nah, gimana tarifnya? Tarifnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini adalah kendaraan pribadi ke-1 ya, atau pribadi ke-1 itu paling rendah itu adalah 1%. Ya. Paling rendah, paling tinggi itu adalah 2%. Nah, ini kembalikan ke kebijakan ke daerah masing-masingnya. Kemudian kendaraan pribadi yang kedua, misalnya kita mempunyai 2 kendaraan ya. Nah, yang kedua ini adalah progresif ya. Yang kedua itu progresif. Jadi misalnya pertama kita beli Supra atau apa nih ya, motor Supra lah gitu kan, Honda misalnya. Nah terus yang kedua supaya kita bisa jalan-jalan gitu, bisa touring, kita pakai NMAX misalnya. Nah ini dengan satu nama ya, dengan satu nama. Nah ini kendaraan yang kedua ini akan ditetapkan yang paling rendah itu adalah 2%, paling tinggi adalah 10%. Gitu, untuk kendaraan yang kedua. Nah, untuk kendaraan ambulan atau pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, TNI Polri, itu tarif pajaknya adalah 0,5%. Sedangkan paling tinggi adalah 1%. Kendaraan alat berat yaitu seperti dump truck mungkin, ya, itu 0,1% sampai 0,2%. Paling tingginya 0,2%. Nah, ketentuan lainnya adalah disesuaikan kebijakan pemerintah daerah. Jadi,
nilai-nilai yang tersebut tadi, paling berapa, paling rendah dan rendahnya berapa, tingginya berapa, dan ditetapkan berapa, itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Kemudian ketika dipungut di daerah kendaraan terdaftar. Jadi misalnya kendaraan itu terdaftar di Cirebon, yang nggak bisa dibayar pajaknya di Bandung misalnya. Jadi tetap di Cirebon karena berdasarkan kendaraan ini terdaftarnya di Cirebon. Nah, kemudian diterbitkan saat bersama dengan TNKB. Jadi ketika pajak kendaraan bermotor ini dikeluarkan, itu bersamaan dengan diberikannya identifikasi. Apa identifikasinya? Berupa tanda nomor kendaraan bermotor atau plat ya. Ada nomornya misalnya E2121 apa misalnya. Gitu. Kemudian pembayaran ke kas daerah yang ditunjukkan tentunya ketika membayar pajak ini ditentukan oleh yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai penerima pajak. Nah, contohnya ya, ini ada contohnya. Tuan Amir memiliki 2 buah motor dan 1 buah mobil. Ini asumsinya sama ya, misalnya 2 buah motor ini harganya sama misalnya, dua-duanya sama. Jadi ketika bagaimana menghitung kendaraan bermotornya, milik pertama adalah NJKB-nya atau nilai jual dari kendaraan motornya sebesar 9.600.000. Bobot koefisiennya adalah 1 ya. Jadi tadi koefisien itu apa namanya? Kondisi jalan dan sebagainya itu diasumsikan dinilai ada 1. Terus tarif pajak pemilikan pertamanya adalah 1,75% ya. Kalau tadi kan paling kecil 1%, paling tinggi adalah 2%, dan ini tidak melebihi dari 2% atau 1,75% untuk pemilikan pertama. Nah, pajak yang terutangnya adalah berapa pajak terutang untuk kendaraan yang ke-1 itu adalah 9.600.000 kali 1 koefisiennya, ya bobot koefisiennya dikali 1,75 atau sebesar 168.000 rupiah. Nah, bagaimana yang kedua? Nah, yang kedua adalah dengan asumsi sama ya, NJKB-nya motornya adalah 9.600.000 ya, bobot koefisiennya 1, sedangkan tarif pajaknya kan tadi minimal 2% ya, 2% maksimal 10%, atau paling tinggi 10%. Dan ternyata di sini adalah 2,25%. Artinya pajak terutang kendaraan yang kedua adalah 9.600.000 ya, 600.000 dikali 1 dikali 2,25% atau 216.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan mobil? Dengan mobilnya. Nah, dengan mobil memiliki Tuan Amir tidak dikenakan tarif progresif. Ya, artinya kembali lagi seperti yang tadi, yang kasus nomor 1, kendaraan milik 1, kecuali kalau Tuan Amir ini memiliki 2 mobil, nah itu baru yang keduanya akan dikenakan tarif progresif. Sekarang bea balik nama kendaraan bermotor ya. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atas perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, misalnya bisa digambarkan sebagai berikut. Misalnya A punya motor ya, B membeli motor. Ya, itu ada pemindahan hak ya, perbuatan sepihak ya. Pemindahan hak dari A ke B. Nah, itu atas apa? Atas terjadi jual beli. Atau tukar menukar, gitu kan? Tukar menukar. Yang satu mobil ditukar dengan motor misalnya, terus tambahnya uang gitu. Bisa seperti itu. Terus hibah dari misalnya dari bapaknya ke anaknya dihibahkan. Dari nama bapaknya dihibahkan. Jadi ada
ada perpindahan ya, penyerahan hak milik kendaraan kepada dari A ke B gitu, atau sebaliknya dari B ke A. Nah, subjek pajaknya apa? Subjeknya adalah orang pribadi atau badan. Ya bisa aja terjadi orang pribadi ya, A itu A pribadi, atau badan perusahaan apa ya, perusahaan eh, material. Biasanya kalau misalnya gini, yang pernah saya ikuti ya, jadi perusahaan A mempunyai aset ya, misalnya kendaraan. Nah, kendaraan ini adalah sudah apa namanya, sudah menurut catatan pembukuan ya sudah nol dan wajib dikeluarkan gitu kan, daripada menjadikan beban perusahaan untuk memperbaiki dan sebagainya. Makanya dilelang. Nah, ketika dilelang itu adalah ada pemindahan hak gitu kan, pemindahan hak dari perusahaan ya kepada mungkin karyawannya yang mendapat hasil lelang. Seperti itu contohnya. Itu di perusahaan. Terus wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jadi wajib pajaknya adalah orang pribadi tetap badan yang menerima penyerahan. Jadi yang tadi A ya, si A itu menerima dari perusahaan. Itu adalah wajib pajaknya. Objek pajak kendaraan bermotornya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Ya, penyerahannya adalah kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua adalah penguasaan kendaraan yang melebihi 12 bulan. Ya, itu ketika nanti 12 bulan selesai, ataupun kalau kita menerimanya misalnya tinggal sisa 5 bulan, ya berarti kita harus di sini katakanlah 12 bulan itu dari sejak mulai dia memperpanjang atau membeli. Nah, gitu. Ketika itu udah terlewati 12 bulan, ya itu kita punya kewajiban untuk membalik namakan kendaraan bermotornya. Kemudian penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Nah, maksudnya di sini adalah penguasaan kendaraan ya bermotor. Nah, biasanya kalau biasanya pembelian kredit ya, itu kan ada perjanjian sewa beli sebenarnya. Jadi ketika misalnya si A ya mencari kreditur ya dan menerima membeli suatu kendaraan. Nah, kendaraan itu atas namanya siapa? Atas namanya si A gitu kan, bukan nama si pemberi kredit, bukan, tapi tetap namanya si A. Tapi di situ ketika ada masalah dalam kreditnya, maka kalau tidak membayar, maka menguasakan untuk menjual kepada yang lainnya. Gitu, sudah ada seperti itu. Nah, pengecualiannya adalah dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. Gitu. Kedua, diperdagangkan. Nah, diperdagangkan ini jadi orang yang memperdagangkan itu bukan objek bukan objek ya, objek penyerahan ya. Karena itu menjual. Dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia, digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga. Jadi misalnya dipajang ya untuk untuk dijual gitu kan, contoh gitu. Nah itu bukan objek yang harus kendaraan bermotor, belum gitu. Jadi bukan. Tapi objeknya itu adalah ketika udah ada penyerahan ketika misalnya orang itu membeli kendaraan itu, maka itulah diatasnamakan orang tersebut atau orang pribadi atau badan ya menjadi kepemilikan kendaraan atau berpindahnya hak ya. Dasar pengenaan pajaknya adalah biaya balik nama kendaraan adalah nilai jual kendaraan bermotor. Ya, itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Pemerintah daerah tentunya ya. Terus pajak kendaraan terutangnya adalah tarif dikali pajak pengenaan barang. Ya. Nah, tarifnya berapa?
tarif yang balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing adalah untuk penyerahan pertama adalah 20%. Jadi ketika kita membeli kendaraan atau roda 2 atau roda 4, itu penyerahan pertama adalah pajaknya adalah biaya dari dari faktur ke kita itu adalah 20% biaya balik nama. Tetapi ketika kita menjual nanti ya pada orang lain ya, orang lain mendapat hasil pembelian kita itu karena dia second maka akan dikenakan sebesar 1%. Jadi 20% itu makanya kadang-kadang tinggi harganya pertama. Nah, selanjutnya adalah 1% dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah tarif biaya balik nama kendaraan bermotor alat berat ditetapkan paling tinggi masing-masing adalah penyerahan pertama 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Bisa rehat dulu ya, bentar ya, ada azan ya. Nanti setelah ini ada sedikit lagi contoh ya. Setelah itu kita rehat sebentar, sholat dulu, maghrib, bentar mungkin 5 atau 10 menit ya. Baru kita lanjutkan ke kedua. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi ya untuk topik satu ini. Nah, contohnya ya, Tuan AH di Jakarta membeli mobil bekas dengan harga 110 juta dan akan melakukan balik nama atas nama sendiri. Harga mobil bekasnya ditetapkan oleh DKI Jakarta sebesar 100 juta. Ya. Nilai jualnya ya, itu 100 juta. Di Jakarta biaya BBNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor ditetapkan menjadi dua, yaitu BBNKB untuk kendaraan baru sebesar 12%, dan BBNKB untuk kendaraan bekas ya sebesar 1%. Nah, berapa besar biaya balik nama kendaraan bermotor tersebut? Ya, jadi biaya balik nama kendaraan bermotor roda 4 ini adalah 100 juta ya, sesuai dengan ketetapan dari
sesuai dari pemerintah daerah 100 juta dikali 1% sama dengan 1 juta. Jadi kenapa enggak 110? Karena ini dasar daripada mobil bekas ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, ya, tentunya Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan dengan topik 1 ya. Nanti akan kita lanjut, sementara kita rehat sebentar ya untuk melaksanakan sholat maghrib ya 5 sampai 10 menit ya. Atau kalau kita sudah siap ya mungkin 5 menit pun jadi. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.